perjuangan yang nggak sia-sia naik ke atas terus kena antuk dan panik jatuh ya risikonya warga yang ada di sini. Hampir 900 orang dari 1.700 kepala keluarga di Desa Caringin mencari nafkah sebagai pencari madu. Odeng dalam bahasa setempat berarti lebah liar. Sehingga untuk mendapatkannya, para pencari madu harus memasuki ke dalam lebatnya hutan. Jadi Mirsa, saat ini saya masih di tengah-tengah perjalanan mau ikut beberapa warga aktivitas mereka mencari madu. Tapi cuacanya lagi kurang bagus nih, kabut turun, mendung, tadi malah sempat gerimis. Tapi biarpun cuacanya kayak gini, bahkan turun hujan sekalipun, warga tetap beraktivitas, tetap nyari madu. Karena kata mereka, mau hujan pun madunya tetap banyak. Kita lihat nanti seperti apa. Kondisi cuaca yang tak bersahabat membuat pencarian madu kali ini terasa berat. Sudah lebih dari 2 jam kami berjalan kaki, namun seperti tak sampai-sampai. Bareng Pak, tinggalan saya. 4 jam perjalanan yang menguras tenaga, tibalah kami di tempat madu hutan berada. Posisinya tepat berada di atas kepala kami. Sabut kelapa mulai dibakar untuk mengusir lebah-lebah penyerang. Tinggi pohon yang mencapai 90 meter membuat para pencari madu ini harus membawa naik sabut kelapa penghasil asap ini. Tak lupa, Damin memakai jaring untuk melindungi muka dari sengatan lebah. Ya, ini karena madu yang akan diambil berasal dari sarang lebah liar yang teramat ganas. Dan inilah saatnya mengambil madu. Damin sama sekali tidak menggunakan pengaman tambahan. Ia hanya memanfaatkan akar liar di pohon untuk naik sampai ke bagian paling atas. Selangkah demi selangkah, Damin memijakkan kaki di bagian batang kayu yang tidak licin. Setelah nyari sampai ke bagian tertinggi pohon, Damin membakar serabut kelapa yang dibawanya untuk mengusir odeng. Dan ia pun kembali naik. Jika biasanya sarang madu dijatuhkan ke tanah, Damin memilih untuk mengambilnya dari atas. Pilihan ini memiliki konsekuensi bahwa Damin harus siap diserang lebah yang marah di ketinggian 90 meter. Ketika sarang lebah tengah diasapi, itulah saat lebah-lebah siap menyerang. Entah berapa ratus atau ribuan lebah yang mengerubungi Damin. Beberapa bagian tubuhnya pun tak luput dari sengatan. Usai mengambil madu, ia bergegas turun. Inilah saat paling berbahaya bagi siapapun yang mengambil madu dari ketinggian. Sebab odeng yang terkenal amat ganas ini akan menyerang tak henti-henti. Ternyata pelindung kepala dan asap yang dipakai tak sepenuhnya ampuh menangkal lebah. Kami berupaya mengeluarkan jarum penyengat yang menempel di dahi dan tangan. Gak kebayang kalau lagi di atas, lagi entah naik ataupun lagi ngambil terus kena antuk dan panik. Jatuh ya risikonya warga yang ada di sini. Makanya diperlukan ketenangan. Tenang, pelan-pelan. Ini aja udah kena berapa tadi? Ada 5 tadi kan. Damin dan kawan-kawan sudah sangat mempersiapkan diri. Mereka membawa cairan untuk mencegah racun lebah dari racikan daun-daunan untuk disemprotkan ke bagian tubuh yang tersengat lebah hutan. Saya coba dulu. Ini aja. Gimana ya? Iya, digigit aja. Sama ini sasarannya. Itu masalah. Luar biasa, ini mantap loh. Ini perjuangan yang nggak sia-sia naik ke atas,
itu resikonya luar biasa tinggi, menantang maut. Dan seperti ini memang luar biasa. Bagi para pencari madu, cuaca menjadi kendala mereka untuk masuk ke dalam hutan dan berburu madu. Warga desa Caringin pun akhirnya mencoba membudidayakan lebah hutan. Di kotak-kotak kayu inilah lebah akan berkumpul dan menghasilkan madu. Yang membedakan dari mencari langsung di hutan adalah durasi untuk mengumpulkan madunya. Satu kotak ini baru bisa menghasilkan 1 botol madu dengan jangka waktu 1-2 bulan. Jauh lebih lama dibandingkan madu liar yang bisa setiap hari diambil. Hari ini, ada 1 kotak lebah yang siap untuk dipanen. Tanpa pengamanan ataupun pengasapan, Badri langsung mengambil madu di tengah kerumunan lebah. Memang, lebah yang berada di dalam kotak budidaya ini tidak terlalu agresif jika dibanding lebah hutan. Usai dipanen, madu ini akan diperas dan disaring sebelum dijual ke dalam kemasan botol. Selama 30 tahun mencari madu, saat-saat ini merupakan masa yang sulit bagi para penjual madu di desa Caringin. Sebab harga madu kini tak bisa dipatok terlalu tinggi. Di sekitar desa mereka, madu murni dijual dengan harga 80-100 ribu rupiah per botolnya. Apabila dijual dengan harga tertinggi, maka butuh waktu lebih lama agar semua madu bisa habis terjual. Sementara, kebutuhan hidup tak bisa menunggu, mendesak mereka setiap hari. Mbak, ini kan banyak nih botolan. Ini mau dijual kemana rencana? Ini disimpan di warung aja yang terdekat. Kalau ke akses ke kota itu jauh kan, dengan ongkos yang mahal gitu. Jauh. Jadi jualan dekat-dekat sini? Ya, di warung. Ternyata hasil jerih payah warga tak bisa langsung dirasakan. Bale naon? Ya, badan nitip madu. Memang bale nitip mah. Tapi ke bila mana tosep atosna gitu. Karena bale dibayar. Mah. Kios. Kios ya. Ya. Mangari kios mah gitu.